Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya sangat senang bisa bertemu dengan teman-teman kembali. Perkenalkan, nama saya Tarisya Putri Handayani. Saya dari Prodi Akuntansi Universitas Pakuan. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai materi perkembangan teknologi yang mengubah transaksi pasar menjadi lebih canggih. Oke, lanjut aja. Aku akan membagikan share screen kepada teman-teman agar teman-teman bisa membaca materi-materi yang akan saya sampaikan. Nah, seiring berjalannya waktu, teknologi semakin canggih, teman-teman, dan sudah banyak sekali pengaruhnya terhadap aspek-aspek kehidupan. Salah satunya yaitu mengubah transaksi di pasar menjadi lebih canggih. Sebelum lanjut ke slide selanjutnya, teman-teman harus tahu dulu nih, apa itu pasar. Saya yakin teman-teman sudah mengetahui dan sudah paham apakah itu pasar. Dan kali ini saya akan merefresh kembali pasar itu seperti apa. Pasar merupakan area atau tempat di mana bertemunya penjual dan pembeli. Nah, di situ mereka saling menjual dan membeli salah satu produk yang ditawarkan. Nah, di sini ada 3 macam pasar yang dulu terjadi, sekarang, dan masa depan. Nah, yang pertama itu ada pasar tradisional atau pasar yang terjadi di zaman dulu atau di masa lalu. Nah, yang kedua ada pasar online, yaitu yang sedang tren sekali di masa sekarang. Nah, yang ketiga itu ada pasar drive market. Nah, itu pasar yang akan terjadi di masa depan, teman-teman. Nah, kali ini saya akan membahas satu persatu ya. Nah, kali ini saya akan membahas terlebih dahulu yaitu pasar tradisional atau pasar yang ada di zaman dulu, di masa lalu. Nah, apa sih teman-teman pada saat pertama kali melihat gambar ini? Apa yang teman-teman pikirkan? Apa yang teman-teman gambarkan gitu kan mengenai foto ini atau gambar ini? Pasti pasar tradisional ini diidentikan yaitu sebagai tempat yang sangat kotor, terus juga tempat yang bau, becek, semeraut, dan tempat-tempat yang bisa dikatakan menjadi sumber kemacetan. Stigma buruk ini, teman-teman, terhadap pasar tradisional itu tidak bisa dihilangkan karena sudah menjadi perbincangan publik bahwa pasar tradisional seperti itu, teman-teman. Tetapi ada juga pasar-pasar yang tidak seperti itu. Pasar-pasar yang lebih bersih, lebih higienis itu ada juga, teman-teman. Nggak cuma pasar tradisional yang jorok ataupun kotor dan bau. Nah, selanjutnya ini ada pasar online atau pasar yang lagi tren di masa sekarang, ya kan? Yaitu biasanya ini ada di e-commerce, namanya itu e-commerce, teman-teman. Aplikasinya itu namanya e-commerce atau platform-platform media sosial lainnya seperti Facebook, Instagram, atau Twitter. Nah, saat ini teman-teman sudah tidak perlu lagi untuk pergi ke pasar dalam membeli bahan-bahan pokok atau kebutuhan-kebutuhan lainnya. Tetapi teman-teman sudah bisa bertransaksi antara penjual dan pembeli di pasar online ini atau di e-commerce gitu kan, dan media-media sosial lainnya. Terus, biasanya dulu itu di pasar tradisional hanya orang-orang lokal saja yang menjual dan membeli. Tetapi di pasar online atau di e-commerce, di mana penjual dan pembeli itu sudah ada di seluruh Indonesia, sudah berasal dari seluruh Indonesia gitu kan. Nah, keuntungan dari e-commerce ini atau pasar online ini, salah satunya itu adalah biayanya sangat terjangkau dan sangat benar-benar menghemat biaya, teman-teman. Nah, menghemat biayanya itu di mana?
teman-teman biasanya kalau ingin membuka usaha, pasti kan teman-teman itu akan menyewa tempatnya atau membuat toko ya kan teman-teman secara fisiknya. Tapi kali ini dengan adanya e-commerce, teman-teman cukup menjual produknya saja. Tidak perlu membuat atau membuat toko fisiknya dan menyewa tokonya gitu kan. Maka dari itu, itulah yang dikatakan untuk menghemat biaya yang harusnya dikeluarkan menjadi tidak dikeluarkan. Nah, selanjutnya ada lagi pasar yang akan terjadi di masa depan, yaitu drive market. Nah, teman-teman, kali ini aku sangat-sangat semangat sekali membahas pasar yang akan terjadi di masa depan. Karena pasar ini sangat canggih sekali, teman-teman. Nih, pasar yang akan terjadi di masa depan ini atau drive market, dikatakan drive market, saya membaca salah satu artikel penemu asal Rusia, yaitu menemukan drive market ini atau konsep drive market ini, teman-teman. Sebenarnya drive market ini memiliki persamaan dengan pom bensin atau drive-thru makanan cepat saji gitu kan. Nah, tetapi drive market ini di mana kita bisa berbelanja itu cukup memasuki mall, memasuki area mall untuk membeli kebutuhan pokok dan kebutuhan-kebutuhan lainnya, contohnya seperti sayuran, terus juga buah-buahan, seperti di pasar tradisional. Nah, dari konsep ini, teman-teman bisa mudah sekali, di situ ada yang saya lihat dari gambar ini, atau teman-teman juga bisa lihat, di situ di mana kita tinggal memasuki supermarket tersebut dengan menggunakan mobil, dengan menyetir mobil, kita bisa masuk ke dalam area supermarket tersebut. Kita tidak perlu turun, teman-teman, tetap berada di dalam mobil. Nah, di situ teman-teman ada kayak pembatasan atau slot-slot untuk teman-teman memasuki mobilnya, memarkirkan mobilnya. Nah, pada saat teman-teman memarkirkan mobilnya, teman-teman bisa menggulir atau melihat rak otomatis yang ada di depan teman-teman atau di samping teman-teman, gitu kan. Teman-teman bisa lihat di situ ada seperti rak di gambar ini, teman-teman ya, ada seperti rak otomatis yang sangat tinggi gitu kan. Itu cuma cukup ditarik. Kalau kita ingin membeli barangnya, mungkin kita akan menariknya, atau kita mungkin tidak ada barang yang kita inginkan di situ, kita tinggal menaikkan untuk mengganti bahan-bahan pokok lainnya. Nah, habis kita sudah menemukan bahan-bahan yang ingin kita beli, teman-teman cukup menaruhkan atau meletakkan produk-produk yang teman-teman beli di mesin otomatis yang berjalan. Nah, terus barang-barang tersebut akan sampai kepada kasir. Nah, teman-teman cukup memajukan di situ, tinggal memajukan mobilnya saja ke depan atau sedikit maju ke depan, tidak terlalu jauh dari rak otomatis tersebut, dan tinggal membayar uang produk-produk yang kita beli, teman-teman. Terus abis itu kita tinggal bayar, terus kita tinggal mengambil produk yang kita beli. Setelah itu kita akan keluar dari area mall tersebut atau supermarket tersebut. Nah, teman-teman, supermarket ini terdiri dari 2 lantai. Yang pertama itu, ada lantai pertama itu untuk orang-orang yang ingin membeli, teman-teman ya. Nah, yang kedua itu tempat gudang di mana petugas-petugas di sana menggantikan produk-produk yang lama atau yang baru, atau produk-produk yang sudah habis diadain lagi, teman-teman, ditaruh lagi di situ gitu kan. Ketika nanti ada orang yang mau membeli atau konsumen yang ingin membeli, barang-barang itu sudah ada lagi gitu kan, sudah baru lagi, sudah ada lagi gitu, teman-teman. Jadi di atasnya itu ada petugasnya gitu, banyak gudang gitu kan. Nah, untuk teman-teman yang ingin sekali melihat konsep drive market ini seperti apa, teman-teman cukup lihat di channel YouTube, ada di beberapa channel YouTube ya, di teman-teman tinggal search aja, yaitu bagaimana konsep drive market gitu kan. Nah, itu nanti banyak sekali muncul-muncul konsep drive market yang tadi saya jelaskan. Nah, saya yakin
Drive market ini sangat memudahkan sekali pelanggan-pelanggan yang ingin membeli produk-produk yang dia inginkan gitu kan. Selain tempatnya bersih, kita tidak perlu berdempet-dempetan gitu kan, tidak perlu eee, kayak apa ya, tidak teratur gitu kan. Tapi sangat teratur sekali dan juga bersih, nyaman, higienis dan benar-benar sangat menguntungkan sekali kepada konsumen yang membeli barang tersebut gitu kan, atau membeli di supermarket tersebut gitu kan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.